Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berdoa dan Bekerja, Rabu edisi surat 2 Tesalonika bersama dengan saya Fani Paendong. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 18. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Sekali lagi, bagian kalimat terakhir ayat ini katakan, dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri.
inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Judul dalam tulisan Rasul Paulus pada pasal ini adalah berdoa dan bekerja. Pertanyaannya buat kita, apakah makna dan tujuan dari perkataan Rasul Paulus bagi kita pada masa sekarang? Apa yang ingin Rasul Paulus sampaikan bagi hidupku dan hidupmu? Bahkan dalam tulisannya juga dijelaskan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Paulus kembali tegaskan, ada saja orang-orang yang tidak tertib, tidak disiplin, dan tidak mau bekerja di dalam hidupnya. Menjadi sebuah perenungan buat kita. Apakah orang-orang seperti yang dikatakan tadi ada di sekitar kita? Hidupnya tidak tertib dan hidupnya hanya menantikan belas kasihan dari orang-orang sekitarnya, bahkan juga mungkin bergantung terhadap hidup kita. Tuhan mau memberkati kita ketika doa dan daya itu berjalan bersama-sama. Tidak hanya cukup berdoa, tapi juga harus bekerja. Tidak juga hanya cukup bekerja, tapi kita juga harus berdoa. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa hidup itu harus seimbang. Hidup itu harus tertib, hidup itu harus disiplin. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan bukan tidak mau memberkati kita. Tuhan sungguh sangat mau memberkati hidup kita. Bahkan kerinduannya untuk memberkati kita lebih jauh daripada kerinduan kita. Tapi Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta, kemampuan, kapasitas. Kerjakanlah dengan tangan kita untuk terus berkarya. Namun jangan lupa, tangan kita pun harus tetap terlipat untuk datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya, Roh Kudus tolong kita. Amin.